Ya, apa yang janggal dari kematian Ajudan Kapolda Kalimantan Utara? Untuk membahasnya sudah bergabung dengan kami. Ada mertua almarhum Brigadir Polisi Setio Herlambang, Bapak Ahmad Asrori, dan juga psikolog forensik Reza Indragiri. Sebelumnya kami juga sudah berupaya untuk menghubungi pihak kepolisian, namun hingga kini pihak kepolisian belum ada yang mau bergabung karena hingga kini masih mengumpulkan data-data terkait kasus ini. Selamat sore Pak Reza Indragiri dan juga Pak Ahmad Asrori. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Ahmad Asrori terlebih dahulu. Pak Ahmad Asrori, kami mengucapkan berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian almarhum menantu Anda. Pak Asrori, bagaimana pertama kali keluarga mendapatkan kabar tentang kematian almarhum menantu Bapak? Apa yang disampaikan pihak kepolisian kepada keluarga? Sewaktu itu saya sedang menemani istri jualan di kantin Polsek Semarang Barat. Sekitar jam 1 kurang berapa menit mendapat telepon istri saya. Saya dikabari lewat PHL atas suruhan istri saya, yang intinya ada kabar menantu saya yang dinas di Polda Kalimantan Utara mengalami musibah kecelakaan dengan mengakibatkan sampai meninggal dunia. Itu kata dari anak saya, istri. Baik. Ya, Pak Asrori, apakah hingga kini keluarga sudah menerima penjelasan langsung dari Kapolda Kalimantan Utara Irjen Daniel Aditya Jaya kepada pihak keluarga? Mohon diulang, Mbak, kurang jelas. Ya, Pak Asrori, apakah hingga kini keluarga sudah menerima penjelasan langsung atau sudah ada komunikasi langsung dari Kapolda Kaltara Irjen Daniel Aditya Jaya kepada keluarga Bapak? Sudah menerima pengarahan dari Bapak Kapolda Kalimantan Utara. Baik, Pak Asrori, sejak kapan almarhum ini bekerja sebagai pengawal pribadi Kapolda Kaltara? Apakah korban pernah bercerita terkait suka duka atau kendala yang ditemukannya selama bekerja sebagai Walpri? Kurang lebih jadi pengawal Bapak Kapolda Kalimantan Utara kurang lebih 1 tahun untuk jadi asistennya. Apakah almarhum pernah bercerita terkait suka duka selama bekerja di sana, atau mungkin ada kendala yang ditemukannya selama bekerja sebagai Walpri Kapolda Kaltara, Pak? Pernah hanya cerita bahwa yang sekarang dia menjadi seperti Bapak Kapolda Kalimantan Utara, orangnya pimpinan itu sangat baik sekali. Dan anak menantu saya bilang sama saya mengajukan permohonan pindah ke Jawa Tengah, Semarang, khususnya di Brimob. Trondol, dengan bilang sudah di ACC sama Pak Kapolda, tinggal menunggu proses ke Mabes Polri-nya. Kurang lebih sekitar 3 bulan permohonan tersebut akan turun. Baik, saya ingin ke Mas Reza Indragiri. Mas Reza, mungkinkah seorang polisi yang menguasai senjata api yang merupakan benda inventaris miliknya ini bisa lalai saat membersihkan senpi tersebut hingga melukainya kemudian meninggal dunia? Seorang brigadir bekerja sebagai ajudan tewas di lingkungan rumah dinas
Kapolda. Tiga situasi itu masuk akal kalau seketika membangkitkan kenangan buruk masyarakat terkait dengan kasus meninggalnya mendiang Brigadir Yosua. Itu sebabnya kemudian berbagai macam spekulasi lalu lalang berseliweran di jagat media sosial. Itu satu poin. Masalah serius ini beranak pinak menjadi dua dikarenakan kurang dari 24 jam pasca tewasnya almarhum, ternyata Polda Kaltara sudah bisa mengeluarkan pernyataan ke publik bahwa peristiwa meninggalnya almarhum bukan dikarenakan bunuh diri, melainkan diduga kuat akibat kelalaian. Saya tidak tahu kosakata apa yang patut saya berikan. Apakah kerja sedemikian cepat yang menghasilkan dugaan itu bisa disebut sebagai kerja yang mengagumkan, ataukah justru mencengangkan? Karena saya bayangkan, bahkan untuk sampai pada dugaan kuat bahwa ini merupakan kecelakaan pun, semestinya Polda Kaltara membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ada olah TKP, pemeriksaan kedokteran forensik, barangkali juga menyertakan pemeriksaan otopsi psikologis forensik, dan seterusnya, dan seterusnya. Pekerjaan yang sedemikian cepat, dugaan kuat yang begitu cepat disampaikan kepada publik itu, memunculkan kembali kenangan publik tentang obstruction of justice. Apakah mungkin bahwa dalam tempo secepat itu Polda Kaltara bisa membangun spekulasi sedemikian rupa? Padahal kalau dari sudut pandang psikologi forensik ada 4 penjelasan tentang sebab musabab seseorang meninggal dunia. Bahwa kemudian dalam waktu sekali lagi kurang dari 24 jam sudah terbangun dugaan kuat penyebabnya adalah kelalaian, kecelakaan, bukan bunuh diri, bukan pula pembunuhan, dan bukan pula faktor alami. Ini yang memunculkan adanya kesamaan situasi dengan situasi penanganan kasus Yosua pada episode pertama. Nah, kemiripan situasi ini lalu munculnya dugaan-dugaan yang miring dari publik ini menurut saya justru dipicu oleh pola komunikasi publik yang tidak proper oleh Polda Kaltara. Sehingga dari satu masalah beranak pinak menjadi dua, bahkan berpotensi berkembang biak menjadi 3. Lalu kemudian ditanyakan, apakah mungkin seorang ajudan, seorang brigadir kemudian melakukan kelalaian sehingga melakukan kecelakaan yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia? Itu mungkin saja. Justru pertanyaan macam ini yang harus menjadi bagian dari proses investigasi yang saya yakini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Baik, Mas Reza, dari hasil autopsi terdapat luka tembak di dada kiri korban yang menembus hingga jantung. Kemudian sebetulnya apa perbedaan menonjol yang bisa ditemukan di TKP maupun pada luka di tubuh korban antara korban yang meninggal dunia akibat bunuh diri, kelalaian, atau dibunuh, Mas Reza? Tidak cukup hanya satu variabel saja yang harus ditinjau untuk menghasilkan sebuah dugaan, apalagi simpulan. Apakah yang bersangkutan itu meninggal karena faktor alami, ataukah karena kecelakaan, ataukah bunuh diri, ataukah pembunuhan. Nah, pekerjaan untuk menghasilkan sebuah simpulan yang definitif itulah yang sesungguhnya kita tunggu. Tapi sayang beribu sayang, pola komunikasi yang tadi saya sebut tidak proper itu justru memunculkan penilaian bahwa seolah-olah atau terkesan bahwa kerja Polda Kaltara dalam melakukan investigasi atas kasus ini tidak menyeluruh, tidak objektif, terkesan tidak transparan tapi dipaksakan, dan tidak tuntas. Karena 4 penilaian atau tolok ukur ini tidak terpenuhi, maka sudah ada pekerjaan rumah yang besar bagi Polda Kaltara, bahkan mungkin bagi Mabes Polri untuk memastikan pengungkapan yang bisa berlangsung hingga tuntas, tapi juga terpercaya oleh masyarakat. Baik, Pak Asrori, kalau dari pihak keluarga sendiri, apakah saat ini menerima penjelasan sementara yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa almarhum meninggal dunia akibat kelalaiannya saat membersihkan senjata api? Saat sekarang, saya sebagai mertua dari Bribtu Herlambang Setio tidak terima dalam hal
secara penanganannya yang transparan dan keterbukaan penyidikannya yang lebih kredibilitas dan penanganannya sampai tuntas dan serius. Saya mohon Bapak Kapolri untuk penanganannya yang serius. Jadi masyarakat apa yang telah ditunggu jadi puas, tidak ada keterangan yang simpang siur. Saat sekarang dari keluarga mertua dari Setio Herlambang dan saya sebagai ayah kandung dari anak DV Fatmasari dan cucu saya Muhammad Bian dan masih ada yang dikandung, saya merasa kasihan karena ditinggal bapaknya. Apa yang telah terjadi karena keterangan yang pertama itu ada kabar kecelakaan yang beruntun dari Polda Kalimantan Utara. Baik, terakhir singkat saja Mas Reza Indragiri, apa yang harus dilakukan oleh pihak keluarga dan juga publik dalam mengawal kasus ini agar penyelidikan bisa berjalan transparan, kemudian penyebab pasti kematian bisa terungkap secara terang benderang? Alih-alih menyebut ini sebagai tugas masyarakat atau keluarga, justru ini sekali lagi merupakan pekerjaan rumah yang besar bagi Polda Kaltara, bahkan mungkin bagi Mabes Polri. Ada dua PR yang harus dikerjakan menurut saya. Pertama adalah mengungkap kasus ini secara menyeluruh, objektif, transparan, dan tuntas. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya masalah ini tidak cukup untuk ditangani oleh institusi Polri semata, padahal sudah menyedot perhatian publik sedemikian luas, maka patut kiranya dipertimbangkan melibatkan pihak ketiga, pihak eksternal, untuk memastikan bahwa penanganannya betul-betul memenuhi 4 tolak ukur yang saya katakan tadi. Sekaligus, tidak cukup bagi Polri untuk membingkai masalah ini sebagai masalah seorang individu, tidak cukup, tetapi akan sangat baik kalau dari masalah ini dan masalah-masalah yang mirip sebelumnya ditarik sebagai sebuah masalah lembaga. Konsekuensinya ada sekian banyak roda-roda organisasi yang harus digerakkan agar peristiwa serupa tidak berulang. Kalau ditanya ke saya, roda-roda organisasi apa saja itu yang harus digerakkan, yang harus diprioritaskan, menurut saya paling tidak ada 3 satuan kerja. Pertama SDM, kedua Lemdik, dan yang ketiga Humas. Mudah-mudahan dengan kerja besar menggerakkan roda-roda organisasi, maka 2 PR besar yang saya sebutkan tadi akan bisa tertangani dengan baik dan mudah-mudahan bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri, psikolog forensik, dan juga Bapak Ahmad Asrori, mertua almarhum, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Semoga kasus ini, penyelidikan kasus ini bisa berjalan transparan dan penyebab kematian bisa terungkap dengan jelas. Terima kasih.